Pernahkah kamu bertanya, kenapa seseorang yang tampaknya dewasa, mandiri, punya karier, dan kelihatan bahagia, ternyata masih belum menikah juga? Dan lebih dari itu, kenapa ketika ditanya, mereka hanya tersenyum tipis, menghindar, atau menjawab dengan ringan, padahal matanya menyimpan sesuatu yang dalam? Hari ini, kita akan masuk ke dalam isi hati yang tidak semua orang berani menyentuh. Kita akan mencoba memahami, bukan menghakimi, mendengarkan, bukan menuntut. Karena tidak semua orang hidup di dalam garis waktu yang sama. Tidak semua orang yang belum menikah di usia matang itu sedang memilih atau menolak. Kadang, mereka hanya sedang menyembuhkan, atau bahkan sedang bertahan dari luka yang tidak mereka tunjukkan. Bagi banyak orang, usia adalah alarm. Angka 30 dianggap sebagai batas. Angka 35 terasa seperti sirin. Dan di titik itu, pertanyaan tentang kapan menikah berubah dari basa-basi menjadi tekanan. Tapi dari sisi psikologi, manusia tidak hanya bergerak karena waktu, tapi karena pengalaman. Seseorang mungkin tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan, pernah mencintai dan dihancurkan, pernah berharap dan dikhianati, pernah membayangkan rumah tangga yang hangat, tapi realita justru dingin dan penuh luka. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu menyelamatkan, dan pernikahan tidak selalu seindah potret di undangan. Lalu mereka mulai diam, bukan karena tidak ingin, tapi karena terlalu tahu rasanya kecewa. Psikologi menyebutnya sebagai internal working model, sebuah peta di dalam kepala seseorang tentang bagaimana hubungan itu seharusnya berjalan. Peta itu terbentuk dari masa lalu, dari bagaimana orang tua memperlakukan satu sama lain, dari bagaimana mereka disayangi atau diabaikan. Seseorang yang tumbuh dalam rumah penuh konflik seringkali punya persepsi cinta itu rumit, rumah tangga itu penuh luka. Mereka menjadi waspada, terbiasa menjaga jarak, takut membuka hati karena mengira semua hubungan akan sama buruknya seperti yang pernah mereka lihat. Dan ironisnya, semakin matang usianya, semakin kuat pertahanan itu. Mereka tahu cara melindungi diri, tapi kadang juga terlalu ahli dalam menolak yang bisa saja benar-benar tulus. Banyak orang menilai mereka terlalu memilih, padahal seringkali bukan soal standar, tapi soal rasa aman. Trauma psikologis membuat seseorang tidak lagi mencari pasangan yang sempurna, tapi yang bisa membuat mereka tenang. Namun, ketenangan bukan hal yang mudah, apalagi di dunia yang dipenuhi dengan penampilan, kepura-puraan, dan relasi instan. Mereka yang belum menikah seringkali sudah terlalu lelah untuk mencoba dan gagal lagi. Dan di sisi lain, usia membuat tekanan itu berlipat ganda. Lingkungan bertanya, keluarga mulai cemas, teman-teman sudah sibuk dengan anak dan pasangan. Lalu mereka duduk sendiri, menatap keluar jendela, bertanya dalam diam, apa ada yang salah denganku? Sebenarnya, bukan pasangan yang ideal yang mereka cari, tapi seseorang yang bisa mereka percaya sepenuhnya. Kepercayaan itu kunci utama. Seseorang yang belum menikah di usia matang biasanya sudah melewati berbagai dinamika kehidupan. Mereka tahu bagaimana rasanya ditinggalkan, tahu rasanya dikecewakan, tahu bahwa janji bisa semanis madu di bibir, tapi pahit ketika dilupakan. Mereka tidak ingin pasangan yang hebat di mata dunia. Mereka hanya ingin seseorang yang mau hadir, dalam diam sekalipun. Yang mau mendengar, bukan hanya menjawab. Yang mau memahami, bukan hanya menghakimi.
permukaan, mereka tampak kuat. Karier mereka bagus, wajah mereka tenang. Mereka bisa tertawa, bersosialisasi, bahkan menghibur orang lain. Tapi ketika malam datang, ketika lampu dipadamkan dan keramaian berakhir, ada kesunyian yang tidak bisa diceritakan pada siapapun. Psikologi menyebut ini sebagai emotional masking, kemampuan untuk menyembunyikan emosi sebenarnya di balik ekspresi sosial. Karena mereka tahu dunia tidak akan selalu peduli. Dan karena itu, mereka belajar bertahan dengan luka yang mereka bungkus sendiri. Jawabannya bisa jadi sangat banyak. Terlalu banyak untuk dijelaskan dalam satu kalimat. Mungkin karena pernah mencintai seseorang yang tidak bisa dimiliki. Mungkin karena menunggu seseorang yang pergi tapi belum sepenuhnya hilang dari hati. Mungkin karena belum bisa memaafkan masa lalu. Atau mungkin karena mereka sedang membangun kembali cinta untuk diri sendiri setelah lama hilang. Psikologi memandang proses pemulihan itu penting. Karena hubungan yang sehat tidak bisa dibangun dari hati yang setengah pulih. Dan mereka tahu itu. Kadang, tidak menikah bukanlah keterpaksaan, tapi pilihan. Banyak yang memilih sendiri bukan karena anti pernikahan, tapi karena tidak ingin menjalani hidup bersama orang yang salah. Mereka lebih memilih sepi daripada tersiksa dalam hubungan yang salah. Mereka lebih memilih kesendirian yang damai daripada keramaian yang menyakitkan. Dan itu adalah bentuk keberanian. Keberanian untuk tidak terburu-buru. Keberanian untuk menyayangi diri sendiri dulu sebelum orang lain. Di balik semua itu, jangan salah, mereka juga punya harapan. Masih ada doa yang dipanjatkan dalam diam. Masih ada bayangan tentang rumah kecil yang hangat. Masih ada keinginan untuk menyentuh tangan seseorang yang tepat. Mereka bukan anti cinta. Mereka hanya ingin cinta yang tidak membuat mereka harus kehilangan diri sendiri. Mereka hanya ingin pulang pada hati yang tidak meminta mereka berpura-pura. Jika kamu adalah seseorang yang belum menikah meski usiamu sudah matang, aku ingin bilang sesuatu yang mungkin jarang kamu dengar. Kamu tidak aneh. Kamu tidak tertinggal. Kamu tidak salah arah. Kamu sedang menjalani cerita hidupmu dengan versi waktu yang berbeda. Dan tidak apa-apa karena setiap orang punya musimnya sendiri. Dan musimmu mungkin belum datang, tapi bukan berarti ia tidak akan pernah tiba. Di ujung hari, kamu tidak diukur dari siapa yang bersamamu, tapi dari bagaimana kamu menjaga dirimu sendiri di tengah dunia yang terburu-buru. Pernikahan bukan tujuan akhir, bukan pula pelarian. Ia adalah perjalanan, dan setiap perjalanan butuh kesiapan. Jadi, jika kamu belum menikah, tersenyumlah. Bukan karena kamu baik-baik saja, tapi karena kamu sedang belajar untuk menjadi seseorang yang tidak hanya mencari pasangan, tapi juga tahu bagaimana mencintai, merawat, dan menghargai cinta itu sendiri. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Bagi kamu yang merasa video ini menggambarkan isi hati yang tak pernah kamu ungkapkan, jangan lupa untuk bagikan video ini. Mungkin ada seseorang di luar sana yang diam-diam juga butuh dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya.